Selamat datang di channelnya Orang Hong Kong. Nah, ini sekarang aku bersama Shirley. Udah berapa tahun di Hong Kong? Udah 7 tahun, 7 hampir. tahun ya, Iya. hampir ya. Iya. Dan waktu datang ke Hong Kong itu karena sekolah gitu ya. Iya, awalnya karena sekolah. Nah, pengen tahu nih kenapa ada pilihan kan, bisa Singapura, Australia, Iya. sama UK. Iya, sebenarnya pilihannya lumayan banyak. Tapi kalau misalnya kayak Aussie, UK itu kan terlalu jauh dari Indonesia. Jadi pilihannya masih confine di Asia dulu. Dan considerationnya antara Singapura atau Hong Kong. Karena dua negara itu yang punya top universities lah in the world istilahnya. Tapi pikir-pikir lagi setelah ngelihat university-nya juga in detail, Hong Kong katanya pilihan yang oke gitu. Pilih yang oke. Dan dulu juga kan aku juga punya keluarga di Hong Kong. Jadi mereka memang suggest buat ke Hong Kong. Mereka bilang, oh project di Hong Kong buat, soalnya aku juga civil engineer kan. Jadi mereka bilang, oh projectnya civil engineer bagus prospeknya di Hong Kong. Ya why not untuk coba. Gitu. Dan pas daftar university, pas juga kebetulan keterima. Jadi ya kesempatan bagus juga buat ke Hong Kong. Kalau ke Hong Kongnya melalui beasiswa atau biaya sendiri? Masih biaya sendiri. Biaya sendiri. Iya. So, dibanding Singapura misalnya tuh biayanya beda jauh. Kayaknya untuk biaya sekolah kurang lebih sih. Kurang lebih. Ya, cuma untuk master degree memang scholarship agak butuh perjuangan juga untuk dapatnya ya. Iya, Gak gampang-gampang banget gitu. Tapi kalau living cost kan pasti mahal Hong Kong ya. Iya, jelas ya. Waktu kuliahnya kan di Hong Kong USD. Terus itu tinggalnya ya asrama atau di sewa tempat? Kebetulan sewa tempat sendiri. Sewa tempat sendiri. Karena memang untuk full time master degree yang cuma setahun mereka nggak provide dormitory. Waktu datang ke Hong Kong tuh adaptasinya gimana? Susah nggak? Adaptasi lumayan susah juga sih karena Hong Kong kebanyakan pakai Cantonese dan aku nggak ada background Cantonese sama sekali, cuma bisa Inggris dan belum familiar sama daerah-daerahnya dan teman juga nggak ada. Jadi otomatis bener-bener dari nol masuk ke Hong Kong cuma kuliah, nyari temen dulu, begitu udah ada temen baru mulai jalan-jalan keluar. Udah lama, setahun, 2 tahun, lama-lama udah terbiasa. Waktu pertama kali di sini kan sama sekali nggak ada teman kan? Ya, terus teman pertama juga orang-orang Indonesia atau ada orang Hong Kongnya? Teman pertama masih orang Indonesia. Oh, masih orang ya, Indonesia. Begitu waktu daftar di sekolah, kan kadang-kadang kita mendengar dengar ada yang ngomong bahasa Indonesia, oh ini orang Indonesia. Ya dari kumpulan itu sih. Sebenarnya yang master degree sendiri orang Indonesia nya nggak banyak, cuma 5 orang. Kebanyakan itu dari Jakarta semua. Cuma saya cuma dari Surabaya. Tapi ya kita karena cuma sedikit, jadi kemana-mana kumpulnya selalu 5 orang itu aja. Oh, berarti dikit sekali ya orang Indonesia waktu itu. Iya. Waktu Untuk itu undergraduate banyak, master degree kurang. Terus waktu itu udah ada misalnya yang Persatuan Pelajar Indonesia itu belum? Misalnya PPIHK gitu. Belum ada ya? Sepertinya ada sih, cuma kita baru kenal, baru tahu kalau ada persekutuan kayak gitu waktu udah 2-3 bulanan masuk itu baru tahu. Dari situ baru mulai kenal-kenal ke anak-anak yang UG, yang undergraduate. Dari situ kita diajak untuk ikut event itu udah lumayan lah. Kalau dibanding universitas misalnya Hong Kong U, terus Chinese University gitu, perbandingan orang Indonesia yang paling banyak di universitas mana? Tahu nggak? Waktu itu? Wah, kurang tahu ya. Waktu itu soalnya kita cuma kenal yang satu university, belum tahu kenal-kenal yang university yang lain. Cuma dapat info aja kalau memang orang Indonesia paling banyak satu Hong Kong U, kedua UST. Ya, yang ketiga baru PolyU dan terbagi-bagi di CTU dan lainnya. Nah kan Shirley di Hong Kong UST kan bagian civil engineering. Hong Kong UST itu paling bagus di bidang apa? Hong Kong UST civil engineering juga top sih. Ya memang nomor 1 masih
Finance International Business. Dan MBA-nya masih top MBA-nya masih di tahu. Hong Kong UST. Kalau misalnya ada acara nggak gabung dengan universitas lain, bikin acara gitu? Dulu Dulu nggak ada. nggak ada ya? Ya, dulu. Kayaknya sekarang kan udah aktif tuh anak-anak Indonesia Iya. yang kuliah di sini gitu. Terus kadang-kadang ada disuruh misalnya ke universitas lagi untuk kasih pengarahan misalnya untuk anak-anak baru gitu, ada nggak sekarang? Dulu sempat diajak sekali. Jadi kita yang alumni itu disuruh bagi-bagi pengalaman. Bagaimana pengalaman setelah lulus dan kerja gitu, Iya. untuk sharing gitu ke anak-anak baru di jurusan yang sama. Iya. Untuk anak-anak Indonesia yang pengen sekolah di Hong Kong misalnya, ada saran apa untuk mereka? Sarannya ya Saya ada persiapan apa, harus consider apa gitu. sebelumnya harus doing university background checking dulu. Background checking. University di Hong Kong juga kan nggak sedikit, yang besar banyak, Hong Kong U, UST, Poly U, City U. Nah mereka punya strength masing-masing. Ya setiap jurusan juga punya strength masing-masing. Itu mesti ngelihat memang mau cocoknya di jurusan yang mana sebelum pilih universitas. Setelah itu cek di universitasnya kira-kira mereka ada provide jurusan itu, mata kuliahnya kira-kira oke atau enggak, kayak gitu sih. Kalau memang cocok ya nggak ada salahnya untuk daftar. Iya. Oke. Terus misalnya program beasiswa yang ke Hong Kong itu gimana ya prosesnya gitu? Program beasiswa juga banyak jenisnya. Ada yang beasiswa yang di-provide dari university, ada beasiswa yang di-provide dari perusahaan swasta, ada juga beasiswa yang di-provide dari government Indonesia. Oh ada juga Ya, itu masing-masing sih. Untuk misalnya akomodasi gitu, kan biasanya sekolah kan pasti ada asramanya. Iya. Nah, terus kenapa pilih sewa sendiri dulu waktu itu? Karena memang yang master degree, full time master degree itu nggak di-provide dormitory. Oh iya. Cuma yang full time master filosofi karena mereka butuh 2 tahun juga, atau yang PhD yang butuh agak lama, atau undergraduate mereka memang ada di-provide dormitory. Jadi sebelumnya memang university ada memberikan pilihan ya, mereka ada provide gitu yang kayak tempat tinggal di luar universitas dengan biaya tertentu, tapi kan random banget dan kita nggak tahu kita bakalan roommate dengan siapa. Iya betul. Roommate dari negara mana, Iya. kayak gitu. Takutnya ada perselisihan atau Iya, cekcok kan, kita juga itu sering sih. itu harus kontrak setengah tahun atau 1 tahun dan bayar in advance di awal. Makanya itu considerationnya akhirnya ya memilih untuk sewa sendiri, walaupun mahal biayanya agak lebih mahal. Iya, soal Hong Kong kan Iya. terkenal itu ya, biaya Iya. akomodasi yang mahal sekali ya. Iya. Boleh tahu nggak waktu itu berapa 1 bulan? Per bulan itu hampir 5.500. 5.500. Kalau sekarang nggak bisa ya. Kalau sekarang mungkin lebih mahal sedikit ya. Iya, kayaknya nggak sedikit lagi. Iya. Kayaknya bisa 8.000 tuh. Iya. Wow, oke. Kalau bisa dapet temen nggak ada Share salahnya, gitu bisa lah. share, itu bisa lebih hemat banyak. Tapi waktu itu nggak share ya? Waktu itu karena datangnya ke sini sendiri juga, Jadi belum kenal jadi orang. belum kenal siapa-siapa. Kok diakomodasi itu udah berapa tahun sebelum pindah ke tempat lain? 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Karena memang master degree juga kan 1 tahun. Begitu Begitu selesai, karena USC juga lokasinya jauh banget tahu dari kota. sekali, pasti. Dan setelah lulus sekolah, daftar kerjaan juga, daftar kerjaan dan kantornya di tengah kota. Berarti Shirley waktu di Hong Kong UST itu 1 tahun aja ya? 1 tahun aja. Udah gitu terus cari kerja? Terus cari kerja. Oh. Semua juga rekomendasi untuk at least daftar, kalau memang dapat kerjaan, why not untuk nyari experience di sini gitu. Oke. Terus pertanyaan terakhir untuk ini nih mengenai study di Hong Kong nih. Kalau misalnya suruh memilih lagi, mendingan ke kuliah ke tempat lain atau tetap di Hong Kong? Ada nyesalnya nggak? Nyesel nggak ada sih, Nggak ada. nyesel. Ya,
enjoy aja selama study di sini itu enjoy. Sebenarnya university life juga oke. Masih vibes, masih international vibes juga gitu. University-nya juga kan memang university yang lumayan bernama lah ya, bukan yang sembarangan. Jadi iya benar. Regret nggak ada sih. Iya, untuk saat itu saya emang rankingnya Hong Kong USD cukup tinggi sih di Asia. Iya. Sempet tuh dia melebihi Hong Kong U kan kalau nggak salah ya. Untuk iya, sempet. beberapa bidang gitu. Dan mereka kan memang young university. Mereka baru berdiri 1992. Iya. Dari tahun segitu sampai sekarang dengan ranking yang sedemikian itu udah luar biasa. Luar biasa. Soalnya Cepet. universitas pertama Hong Kong kan Hong Kong U. Iya. Kedua kan Chinese University. Ketiga ini ya Hong Kong USD ya. Iya. Iya. Ya. Jadi saya bersyukur banget bisa keterima di sana. Iya, sebenarnya. bagus lah. Terus sekarang juga kerjanya udah mapan juga. Udah settle, oke lah. Berikutnya kita akan mempertanyakan tentang proses cari kerjanya Shelly waktu di Hong Kong.